I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi pada wanita. Sebelumnya, apa sih reproduksi pada wanita? Reproduksi pada wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk perkembangbiakan pada wanita. Baiklah, reproduksi pada wanita itu dibagi menjadi beberapa bagian. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang genitalia. Nah, di sini genitalia dibagi menjadi dua, yaitu genitalia eksternal dan genitalia internal. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang genitalia eksternal. Nah, baiklah, apa sih genitalia eksternal itu? Genitalia eksternal adalah genitalia atau alat kelamin yang tampak dari luar. Adapun genitalia eksternal terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada mons pubis. Mons pubis adalah bagian yang tumbuhi rambut. Kemudian klitoris, labia mayora, labia minora, vagina, uretra, anus, dan humen. Nah, adapun di genitalia eksternal ini terdapat dua kelenjar, yaitu kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin terletak pada vagina yang berfungsi untuk melamusi vagina. Yang kedua yaitu kelenjar skin. Kelenjar skin terdapat di bagian uretra yang berfungsi itu untuk melamusi atau menghasilkan selaput lendir. Baiklah, sekarang saya akan membahas tentang genitalia internal. Nah, genitalia internal itu adalah alat kelamin yang tidak nampak dari luar, yang artinya berada di dalam. Adapun genitalia terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu uterus atau rahim. Nah, di uterus ini tempat tinggalnya sel telur yang sudah dibuahi sampai siap dilahirkan. Kemudian ada ovarium. Nah, ovarium ini tempat terbentuknya sel telur dan hormon seksual pada wanita seperti hormon estrogen dan hormon progesteron. Nah, kemudian ada tuba Fallopi. Nah, di tuba Fallopi ini adalah jalur dari sel telur dan menuju ke uterus. Tetapi di tuba Fallopi ini juga tempat pertemuannya antara sel telur dan sperma. Kemudian ada serviks. Serviks ini adalah tempat terbentuknya selaput lendir. Dan fungsi dari selaput lendir ini untuk membantu sperma untuk masuk melalui vagina. Baiklah, sekarang saya akan lanjut membahas tentang panggul. Nah, di sini panggul terdiri dari dua bagian, yaitu bagian keras dan bagian lunak. Nah, bagian keras ini terdiri dari tulang-tulang, sedangkan bagian lunaknya terdiri dari otot-otot ligamentum yang berfungsi untuk membentuk jalan lahir dan menjaga alat genitalia. Nah, sekarang saya akan membahas tulang keras. Nah, bagian keras ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pelvis mayor atau panggul atas dan pelvis minor atau panggul kecil. Nah, fungsi dari pelvis mayor itu untuk menjaga atau mendukung isi perut, sedangkan pelvis mayor atau panggul kecil berfungsi untuk wadah alat-alat kandungan jalan lahir. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pelvis mayor. Nah, di pelvis mayor ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 2 pangkal paha atau os coxae, kemudian 1 tulang kelangkang atau os sacrum, ini ya. Kemudian 1 tulang tungging atau os coccygeus. Nah, sekarang saya akan membahas tentang os coxae. Nah, os coxae ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu os ilium atau tulang usus, os ischium atau tulang duduk, dan os pubis atau tulang kemaluan. Yang menghubungkan antara 3 tulang ini yaitu acetabulum.
yang menggabungkan antara os ilium, os ischium dan os pubis itu yang menghubungkannya adalah acetabulum. Nah, sekarang di os ilium ini terdapat penebalan tulang yang dinamakan crista iliaca. Nah, kemudian ada tonjolan. Tonjolan ini dinamakan spina. Nah, tonjolan yang di depan paling atas dinamakan spina iliaca anterior superior, yang di bawahnya dinamakan spina iliaca anterior posterior. Nah, di belakangnya juga terdapat tonjolan. Nah, tonjolan ini dinamakan spina iliaca posterior superior dan di bawahnya dinamakan spina iliaca posterior inferior. Baiklah, sekarang saya akan lanjut membahas tentang os ischium. Nah, di os ischium ini terdapat benjolan atau spina yang dinamakan spina ischiadicum. Nah, antara spina ischiadicum ke spina iliaca interior posterior interior terdapat tengkukan yang dinamakan incisura ischiadica minor, dan di bawah spina ischiadica ini terdapat tengkukan juga yang dinamakan incisura. Nah, sekarang saya akan membahas tentang os pubis. Nah, di os pubis ini terdapat lubang yang dinamakan foramen obturatum dan memiliki tangkai di atas yang dinamakan rumus superior ossis pubis dan di bawahnya dinamakan ramus inferior ossis pubis. Nah, antara ramus inferior kanan dan inferior kanan dan kiri membentuk arcus pubis segitiga seperti ini ya. Nah, kemudian terdapat juga spesies pubis yang berfungsi sebagai penghalang tulang pangkal kiri dan kanan. Nah, sekarang kita akan beralih ke os sacrum. Nah, os sacrum ini berbentuk segitiga. Nah, di os sacrum ini terdiri dari 5 ruang tulang yang bersatu. Nah, di os sacrum ini juga terdapat foramen. Foramen ya. Foramen. Kemudian terdapat juga duri-duri yang disebut dengan crista sacralis. Nah, kemudian di os sacrum ini juga terdapat benjolan yang dinamakan promontorium. Nah, di os sacrum ini juga terdapat sendi yang menghubungkan antara os ilium dengan sacro yang dinamakan articulatio sacroiliaca. Nah, kemudian ada juga di antara os sacro dengan os coccygeus yang dinamakan articulatio sacrococcygeus. Nah, sekarang kita akan membahas ke os coccygeus. Nah, os coccygeus ini terdiri dari 3 sampai 5 tulang ruas. Biasanya kalau melahirkan os coccygeus ini akan terdorong ke belakang 1 sampai 2 cm. Nah, sekarang kita akan membahas ciri-ciri khusus dari jalan lahir. Nah, jalan lahir ini terdiri dari 4 bidang, yaitu pintu atas panggul, pintu luas panggul, pintu sempit panggul, dan pintu bawah panggul. Nah, di sini pintu atas panggul terdiri dari promontorium, kemudian ke sayap os sacrum kiri, kemudian ke linea terminalis kiri, kemudian ke ramus superior ossis pubis kiri, kemudian ke ramus superior ossis pubis kanan, kemudian kembali lagi ke sayap os sacrum yang kanan, kemudian kembali lagi ke promontorium. Baiklah, sekarang kita akan bahas tentang bidang luas panggul. Nah, bidang luas panggul itu terbentang antara pertengahan simfisis pubis ke pertengahan acetabulum. Nih, ke pertengahan acetabulum yang di sini ya. Kemudian ke pertengahan sakro antara sakral kedua dan ketiga. Yang ini ya. Nih. Antara 2 dan 3 di sini ya. Nah, kemudian kita akan membahas selanjutnya ke bidang sempit panggul.
Nah, bidang sempit panggul itu dari tepi bawah simfisis pubis, dari sini ya, ke spina ischiadica. Sini. Ke spina ischiadica yang ini ya, yang ini. Spina ischiadica yang ini dari kemudian lanjut memotong tulang belakang os sacrum setinggi 1 sampai 2 cm. Nah, selanjutnya kita akan membahas tulang bawah panggul. Nah, tulang bawah panggul yaitu segitiga depan dan segitiga belakang. Yang ini segitiga depannya. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang ligamen yang ada di panggul. Nah, yang ini namanya ligamen iliumballe, yang ini dinamakan ligamen inguinale, dan yang ini dinamakan ligamen sacrospinale, dan yang ini dinamakan sacrotuberale, dan yang ini yang ada di coccygius ini dinamakan ligamen sacrococcygeus. Baiklah, sekarang saya akan membahas tentang otot-otot. Nah, adapun otot-otot ini terdapat otot panggul bagian luar dan juga ada otot yang melingkari vagina bagian tengah dan anus. Baiklah, otot panggul bagian luar terdapat musculus spiccator ani esternum, kemudian musculus bulbus cavernosus, dan musculus persia trapezius superficius. Adapun otot-otot yang melingkari vagina bagian tengah dan anus yaitu ada otot atau musculus iliococcygeus, musculus ischiacoccygeus, musculus prenia trapezius profundus, dan yang terakhir yaitu musculus coccygeus. Baiklah, sekarang saya akan membahas bentuk-bentuk panggul. Nah, bentuk-bentuk panggul itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu gynecoid, yang kedua android, yang ketiga arthropoid, dan yang terakhir platypoid. Nah, yang pertama saya akan membahas gynecoid. Nah, gynecoid ini kita temui hampir seperti lingkaran, dan hampir 40% wanita memiliki panggul seperti ini. Nah, pada bentuk panggul seperti ini spina ischiadicanya tumpul dan tidak menonjol, serta arcus pubisnya membulat. Baiklah, yang kedua saya akan membahas tentang android. Nah, pada panggul android ini berbentuk hampir mirip dengan hati. Sakrumnya cenderung datar dan tidak melengkung, dan pada spina ischiadicanya itu lebih menonjol. 33% pria memiliki bentuk panggul seperti ini. Nah, sedangkan kalau pada wanita dapat mempersulit jalan lahirnya. Yang ketiga saya akan membahas tentang arthropoid. Nah, arthropoid ini berbentuk hampir mirip dengan segitiga. Dan diameter transversal terbesarnya itu berada di posterior dekat sakrum dan spina, dan spinanya menonjol. Panggul ini bentuk panggul seperti ini banyak ditemukan pada laki-laki. Jika di wanita yang memiliki tubuh tinggi, besar, dan tungkai panjang, baru kita akan menemukan panggul arthropoid pada wanita. Yang terakhir saya akan membahas platypoid. Nah, platypoid ini berbentuk hampir mirip dengan opal, lalu diameter transversalnya itu lebih besar daripada anteroposteriornya. Bentuk sakrum cenderung mendatar, jarang ditemukan. Nah, jadinya panggul platypoid ini jarang ditemukan. Baiklah, sekarang saya akan lanjut ke pengukuran panggul luar. Pengukuran panggul luar itu
cara pengukurannya ada 4, yaitu yang pertama distansia spinarum, yang kedua distansia cristarum, dan yang ketiga conjugata externa, dan yang terakhir lingkar panggul. Mencontohkan gimana cara pengukuran distansia spinarum. Cara pengukurannya dari spina iliaca superior, anterior superior, kiri dan kanan. Nah, gini ya. Ukuran normalnya itu 26 sampai 23 sampai 26 cm. Nah, yang kedua saya akan yang kedua yaitu distansia cristarum. Nah, cara pengukurannya itu dari crista iliaca kiri dan kanan. Kayak gini ya. Ukuran normalnya yaitu 26 sampai 29 cm. Kemudian conjugata externa. Cara pengukurannya yaitu dari simfisis pubis ke lumbar kelima. Nah, ukuran normalnya itu yaitu 18 sampai 20 cm. Nah, yang terakhir yaitu lingkar panggul menggunakan Matlin. Cara pengukurannya dari simfisis pubis ke spina iliaca anterior posterior kiri, kemudian ke lumbar kelima, lanjut ke spina iliaca anterior superior yang kanan, kemudian kembali lagi